Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita pembelajaran 1. Oke anak-anak, kalian perhatikan berikut ini ada gambar Sungai Pesanggerahan pada gambar yang pertama, yaitu gambar Sungai Pesanggerahan waktu dulu, dan gambar yang kedua yaitu waktu sekarang. Nah, anak-anak, gambar tersebut menunjukkan kondisi sungai di Jakarta dulu dan sekarang. Oke, anak-anak, menurut kalian siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Nah, ternyata semuanya berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Mari kita simak si pendekar Kali Pesanggerahan. Oke anak-anak, keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40.000 pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian Kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, Kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Nah, anak-anak, itu adalah kisah Bang Idin si pendekar Kali Pesanggerahan. Anak-anak, cita-cita Bang Idin sungguh mulia. Usaha dan kerja keras telah dilakukannya untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Ada banyak orang seperti Bang Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Oke anak-anak, mari kita simak puisi Penjaga Alamku. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Oke anak-anak, mari kita pelajari puisi dan ciri-cirinya.
deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya, orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Oke anak-anak, berikut ini contoh menentukan jeda dalam sebuah puisi. Nah, untuk menentukan jeda disimbolkan dengan garis miring. Ada garis miring 1, garis miring 2, dan garis miring 3. Untuk garis miring 1 artinya berhenti sebentar untuk bernafas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Garis miring 2 artinya berhenti agak lama, biasanya pada tanda titik di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Lalu garis miring 3 artinya berhenti lama sekali, biasanya terdapat pada akhir puisi. Oke anak-anak, berikut ini ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan pada saat membaca puisi. Yang pertama yaitu volume suara, yaitu derajat keras atau lemahnya suara pada saat membaca puisi. Lalu artikulasi suara adalah pengucapan kata demi kata dengan benar serta dengan suara yang jelas. Berikutnya yaitu intonasi adalah lagu membaca yang meliputi penggalan kata dan tinggi atau rendahnya suara pada saat membaca lirik demi lirik puisi atau sajak. Lalu gerak tubuh meliputi seluruh anggota tubuh yaitu kaki, tangan, dan kepala sesuai dengan isi puisi atau sajak yang dibaca. Berikutnya adalah mimik. Mimik adalah ekspresi atau perubahan wajah sesuai dengan karakteristik dan suasana. Misalnya sedih, semangat, dan gembira. Berikutnya yaitu pandangan mata. Nah, pandangan mata adalah arah mata memandang yang seharusnya ditujukan ke segala arah penjuru di mana tempat penonton berada. Oke anak-anak, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Nah, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Anak-anak, sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dalam pembentukannya. Sumber daya alam mineral yang dimaksud yaitu batuan dan bahan tambang. Batuan sendiri dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen, sedangkan bahan tambang dapat berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Lalu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Anak-anak, bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam yang terganggu. Contohnya banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Oleh karena itu, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Nah, anak-anak, berikut ini ada poster, kalian perhatikan. Nah, poster tersebut berisi ajakan menjaga kelestarian alam demi masa depan bumi kita dengan menjaga kebersihan lingkungan melalui cara tidak membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, kalian juga dapat membuat poster di rumah untuk kelestarian alam dan sebagainya. Oke, anak-anak, tugas kalian yang pertama yaitu kalian buat poster pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati. Kalian boleh pilih berupa tumbuhan atau hewan. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.